mengajar di Universitas Muhammadiyah Berau, Kalimantan Timur. Program studi yang home base saya adalah program studi ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Berau, Kalimantan Timur. Sedangkan mata kuliah yang saya ampu saat ini adalah ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Kode mata kuliah 3 SKS yang saya ampu di semester 4, yakni dalam perjalanan pengampuan. Video ini saya buat adalah sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen atau SODOS tahun 2026. Adapun dalam rencana pembelajaran semester ini, capaian pembelajaran lulusan dalam prodi yang pertama ada CPL 3, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu ekonomi yang memperhatikan aspek keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. CPL yang 6 menguasai konsep teoritis ekonomi sumber daya alam dan lingkungan secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural. Selanjutnya adalah CPL yang ke-9, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berdasarkan analisis data dan informasi. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. CMK 1 mampu menjelaskan konsep dasar ruang lingkup dan keterkaitan sistem ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Ini akan diterapkan dengan CPL yang ke-6, yakni menguasai konsep teoritis ekonomi dan sumber daya alam dan lingkungan secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural. Yang kedua, CPMK 2 mampu menganalisis eksternalitas kegagalan pasar dan pengelolaan sumber daya milik bersama. Di situ ada CPL 3, CPL 6, ya, data tadi yang sudah saya terangkan. Selanjutnya adalah CPMK 3 mampu menganalisis model ekonomi sumber daya alam terbarukan dan tak terbarukan secara kuantitatif. Ini mengarah kepada konsep di mana CPL 6, CPL 9. Ini. Selanjutnya adalah CPMK 4 mampu menerapkan metode valuasi ekonomi lingkungan dan analisis manfaat dan biaya dalam pengambilan keputusan. Ini nanti akan mengarah kepada CPL 3, CPL 9. Dan yang kelima adalah mampu menganalisis kebijakan lingkungan, ekonomi dialog, ekonomi sirkular, dan ekonomi perubahan iklim secara kritis berbasis literatur terkini. Nanti mengarah kepada capaian pembelajaran lulus yang ke-3 dan CPL yang ke-9. Sedangkan deskripsinya, gambaran singkat mata kuliah ini membahas konsep dan teori dasar ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, keterkaitan
antara sistem ekonomi dan sistem lingkungan, eksternalitas dan kegagalan pasar, pengelolaan sumber daya alam, terbarukan dan tak terbarukan, kebijakan dan instrumen pengelolaan lingkungan, metode valuasi ekonomi lingkungan, analisis manfaat dan biaya, serta isu-isu kontemporer seperti ekonomi hijau, ekonomi sirkular, ekonomi perubahan iklim, kondisi ya, perubahan di mana saat ini terutama di Kabupaten Berau mengalami perubahan-perubahan iklim, perubahan-perubahan ekologi di mana ada pertambangan yang banyak tambang batu bara, sekarang itu sawit, dan di situ banyak kali sehingga perkuliahan ini menekankan pendekatan analisis kualitatif serta kajian literatur dalam jurnal ilmiah terkini. Ini saya akan menggunakan jurnal 4 tahun terakhir. Kenapa? Karena masih hangat-hangatnya untuk dianalisis, terutama kita mengevaluasi daripada konsep-konsep yang ada, perubahan iklim, CPL dan CMK yang kita bahas nanti secara detail. Nanti kita menggunakan metode pembelajaran dengan kajian-kajian materi pembelajaran adalah satu, konsep dasar dan pola lingkup ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Yang kedua, keterkaitan sistem ekonomi dan lingkungan. Ini akan material balance, teori nilai, kelangkaan dan klasifikasi sumber daya alam. Yang keempat selanjutnya adalah eksternalitas, kegagalan pasar dan barang pabrik. Yang kelima, ekonomi sumber daya alam, terbarukan dan tak terbarukan. Ini pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Yang ketujuh adalah instrumen kebijakan lingkungan. Yang kedelapan, metode valuasi ekonomi lingkungan, baik langsung dan tidak langsung. Ini. Yang 9 adalah analisis manfaat biaya, cost benefit analysis. Ini. Yang 10 ekonomi perubahan iklim dan ekonomi sirkular. Artinya perubahan iklim, apa yang menjadi dampak positif dan negatifnya. Sedangkan metode di mana nanti akan kita membahas tentang studi-studi kasus, terutama yang ada di Kabupaten Berau ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam, selamat sejahtera, salam sejahtera. Selamat malam, Pak. Pada kesempatan ini kalau semuanya adalah on cam, bisa on cam ini. Malam ini dalam pertemuan ini kita dalam kondisi sehat-sehat saja dan penuh semangat. Gimana kabarnya? Masih semangat? Semangat, Pak. Pak. Saya akan menyampaikan bahwa konteks kontrak ini, perkuliahan ini, yang pertama kehadiran nanti mungkin 10%, tugas terstruktur 25%, presentasi diskusi 15%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester atau UAS adalah 25%. Dalam pertemuan ini kita mengulang kembali yang mungkin tempo hari pertemuan pertama adalah kita melakukan yang namanya kontrak perkuliahan. Kita lanjutkan saat ini dan pengertian sumber daya alam. Selanjutnya sekarang adalah pertemuan kedua, di mana pertemuan kedua ini bisa kita lihat slide-nya. Bisa, Pak. Oke.
Di situ keterkaitan sistem ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, paradigma ekonomi konvei, arus sirkular terbatas, artinya komponen-komponen di mana komponen utama adalah rumah tangga, di mana konsumsi tenaga kerja, perusahaan produksi upah, aliran ekonomi, barang, jasa mengalir ke rumah tangga, uang berputar kembali ke perusahaan, di mana kelemahan model sering mengabaikan asal-usul bahan mentah, aliran energi, dan kapasitas penyerapan lingkungan. Sistem ekonomi sebagai subsistem biosfer. Ini ekonomi harus dipandang sebagai bagian dari biosfer, bukan entitas, ya. Dan terbatasnya ruang dan daya dukungan, penyerapan limbah, batas biosfer, kebutuhan integrasi. Dari kebutuhan integrasi ini, pengukuran kesejahteraan perlu memasukkan stok sumber daya alam, kualitas lingkungan, dan layanan ekosistem. Di mana di Kabupaten Berau ini masalah ekosistem, perubahan iklim, dan terutama saat ini gejolak-gejolak atau perubahan-perubahan sektor lingkungan mengalami tingkat mungkin keparahan dengan adanya tambang-tambang, terutama yang tambang ilegal, terutama hal seperti itu menyebabkan bahwa lingkungan mengalami ancaman yang sangat berat sekali. Di situ sebagai paru-paru dunia, bahkan lingkungan sendiri itu akan mengurangi, sehingga dampaknya adalah karbon yang kurang teratasi. Selanjutnya adalah hukum pertama, termodinamika, konservasi massa dalam ekonomi lingkungan. Di mana hukum pertama menyatakan bahwa massa dan energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya berupa bentuk dalam konteks ekonomi lingkungan. Ini berarti hal material, balance model, input, SDA, ini dari biomasa, mineral, air dengan produk, stok. Ini selanjutnya adalah konsekuensi praktis, pengurangan konsumsi material dan desain untuk daur ulang. Dimana karena penting setiap material harus dikelola secara fisik. Contoh terapan industri manufaktur dapat mengukur material input per unit output dan menargetkan penurunan melalui efisiensi dan substitusi. Jadi saudara harus paham bahwa kalian harus memahami dalam hukum-hukum ini, di mana hukum yang kedua adalah termodinamika, entropi, dan batas energi. Hukum kedua menjelaskan bahwa entropi atau ketidakteraturan meningkat energi yang berguna selalu berkurang pada setiap transformasi, di mana ini adalah aliran energi yang diperlukan. Ekonomi memerlukan aliran energi berkualitas tinggi, matahari, bahan bakar untuk mempertahankan struktur dan kerja, kerugian energi dan limbah panas. Produksi dan konsumsi selalu menghasilkan energi. Yang selanjutnya adalah desain sistem, strategi efisiensi energi, pemulihan panas, dan pemakaian energi terbarukan mengurangi laju peningkatan entropi lokal. Secara praktis, hukum ini menegaskan bahwa substitusi tanpa batas antara energi dan material tidak mungkin. Ada biaya visi untuk setiap transformasi. Ini adalah gambar gimana sumber daya alam
Sumber daya alam akan berdampak pada ekonomi, lingkungan, dan energi matahari. Ini adalah sirkulasinya. Diagram di atas menggabungkan elemen ekonomi. Jadi stok SDA, sumber daya alam. Di mana kalau memang lingkungan mengalami tingkat keparahan, maka di situ akan mengalami kekacauan. Kehidupan ini akan terganggu, baik karbonnya. Makanya sekarang muncul penyakit yang macam-macam ini karena sebuah oksigen sirkulasi. Biasanya kalau hutan yang lebat itu ada pengurangan, ada penyaringan. Itu satu hal. Yang kedua, lingkungan yang dulu mungkin lebih sejuk, lebih ramah, mungkin akhir-akhir bulan ini mengalami yang namanya panasnya bukan main. Selanjutnya adalah analisis dampak dan eksternalitas. Jadi produk dan konsumsi menghasilkan residu yang mencerminkan tanah, air, dan udara. Ini karena ada konsep penting. Satu, yakni eksternalitas negatif, biaya kesehatan, risiko kerusakan permanen, kegagalan fungsi. Yang ketiga adalah pengukuran dan internalisasi. Strategi bisnis berwawasan lingkungan, ini artinya bahwa saudara sekalian harus mampu mengadopsi solusi alami untuk efisiensi material dan energi, desain produk agar seluruh komponen dapat diproses kembali. Artinya reboisasi, artinya bahwa sebagai mahasiswa ada kepekaan bagaimana mendesain produk-produk baru untuk meningkatkan yang namanya konservasi, yang meningkatkan sumber daya alam itu bagaimana mengalami kesejukan lagi. Jadi sebagai mahasiswa ada kepekaan, mungkin melakukan penelitian yang menimbulkan sumber daya alam itu semakin meningkat, semakin bisa menjadi konsumtif, menjadi sebagai ekonomis yang tidak harus merusak lingkungan. Jadi sebagai mahasiswa harus terjadi kepekaan, ada implementasi, ada sebuah praktikum yang menunjukkan bahwa tingkat mahasiswa adalah kepekaan, harus melakukan penelitian yang bermanfaat. Kesimpulan, aksi kolektif untuk masa depan ini, ekonomi adalah subsistem. Ini kebijakan dan bisnis harus menghormati batas koefisien. Artinya bahwa bisnis tidak harus menebang, ibaratnya menikmati pepohonan, menikmati sumber daya alam, terutama kayak pohon-pohon dan lain sebagainya. Itu tidak harus merusak liar. Harus mewaspadai, harus menjaga kelestarian. Selanjutnya adalah hukum termodinamika dan material balance, menuntut desain yang mempertimbangkan aliran massa dan energi. Ketiga adalah eksternalitas lingkungan, perlu diinternalisasikan melalui kebijakan, insentif, dan regulasi. Artinya regulasi terutama ini adalah pemerintah. Yang keempat adalah strategi transisi energi terbarukan, ekonomi sirkular, artinya perputaran. Ini dari rumah tangga, perusahaan, ini ya, kembali nanti kepada perusahaan, dan tanggung jawab kolektif, pemerintah, pembisnis, dan masyarakat itu harus berkolaborasi. Jadi tidak
langsung main tebang, artinya dalam penjagaan dalam konsumtif itu harus melakukan kolaborasi. Ini rekomendasi singkat, integrasikan materi pelan dalam kurikulum kebijakan publik, adopsi indikator ekonomi ekologi pada perencanaan dan dorongan model bisnis sirkular, artinya sirkulasi. Untuk tindakan lanjut, lakukan studi kasus lokal. Ini mungkin pertemuan ke depan saudara sekalian harus melakukan yang analisis aliran material dan energi untuk kembangkan kebijakan, menganalisis bagaimana tingkat keparahan, bagaimana untuk menjaga lingkungan. Oke, demikian. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Baik Bapak, izin bertanya. Ya. Nama saya Indariani. Jadi Ya. saya memberikan salah satu contoh seperti kelapa sawit. Nah, kelapa sawit kan menjadi salah satu sumber daya alam yang memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Berau. Nah, di dalam proses budidayanya ada pengolahan, terus ada juga terjadi berbagai perubahan energi yang seperti Bapak jelaskan melalui konsep hukum termodinamika. Pertanyaan saya, bagaimana hukum termodinamika menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam dalam sektor kelapa sawit di Kabupaten Berau? Demikian Pak. Oke. Coba ulangi Mbak pertanyaannya Mbak. Pertanyaan saya, bagaimana hukum termodinamika menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam dalam sektor kelapa sawit di Kabupaten Berau, Pak? Oke, terima kasih. Oke, langsung saya jawab. Hukum termodinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya berupa bentuk. Dalam industri kelapa sawit, energi matahari diubah menjadi biomasa, kemudian diproses menjadi minyak sawit. Ini dari prosesnya itu. Jadi hukum termodinamika menjelaskan bahwa setiap proses produksi menghasilkan kilangan energi yang tidak dapat dimanfaatkan kembali secara sempurna. Artinya bahwa apa yang dilakukan dalam proses mungkin ada pembaruan, gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan kesempurnaannya tadi. Nih. Jadi suatu contoh panas limbah ini cair, artinya dari perubah sawit yang biasanya hutan rimbun, setelah dibuat adanya sawit konteksnya, berarti ada perubahan. Tidak sesempurna waktu ada yang namanya hutan ya. Jadi ada kesinambungan yang mungkin secara ekonomis sawit memang sangat luar biasa ini. Jadi satu hal, konteksnya adalah intinya efisien penggunaan energi, pemanfaat limbah ya, limbah yang konteksnya adalah kelapa sawit tadi, limbah biogas, teknologi bersih sangat penting untuk ekonomi hijau. Artinya apapun alasannya dalam proses tadi, dengan adanya hukum termodinamika yang mengarah kepada pemanfaat sumber daya alam dalam sektor kelapa sawit itu tetap mendukung ekonomi hijau di Kabupaten Berau. Mungkin sementara jawaban Bapak seperti itu. Mungkin lain waktu kita bisa sambung kembali atau kita diskusikan lebih intens nanti. Oke, mungkin silakan, ada yang tanya lagi. Izin Pak. Ya.
Izin saya ingin bertanya terkait dengan material balance model, Pak. Nah, mungkin pertanyaan saya, bagaimana sih keterkaitannya antara sistem ekonomi dan sistem lingkungan pada aktivitas pertambangan batubara di Kabupaten Berau, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa bahwa keterkaitan antara sistem ekonomi dan sistem lingkungan. Material balance model menjelaskan bahwa seluruh bahan baku dan energi yang diambil dari alam akan kembali kepada lingkungan dalam bentuk produksi limbah atau emisi pada aktivitas pertambangan batubara di Kabupaten Berau. Sumber daya alam dieksploitasi untuk menghasilkan nilai ekonomi berupa pendapatan daerah, lapangan kerja, dan ekspor. Jadi namun dalam proses tersebut juga menghasilkan limbah tambang, emisi karbon, perubahan bentang alam, dan pencemaran. Maka keberlanjutan ekonomi harus diimbangi dengan reklamasi lahan, pengelolaan limbah, dan penerapan teknologi ramah lingkungan agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Jadi di situ artinya proses keterkaitan antara sistem ekonomi dan sistem lingkungan. Artinya sistem itu adalah hubungan antar unit. Jadi pertambangan itu juga harus ada hubungan di mana ada pertanggungjawaban. Kalau lingkungan ada pertanggungjawaban bagaimana reklamasinya, bagaimana penanaman kembali dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke, terima kasih. Kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, sehat selalu, semangat untuk beraktivitas dan sukses selalu. Dalam pertemuan ini saya akhiri. Sehat selalu, semangat, dan sukses. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa ambil foto bersama. Bisa diambil foto bersama sebagai absensi untuk dokumen ke depan. Silakan, Mbak. Oke, tahan ya teman-teman. Aku ngambil dokumentasi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi di slide terakhir 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Oke, makasih, sehat selalu. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Oke, saya tutup.